Hai semua, Saltunain Channel, aku Tania. Selamat datang di video Cosmetology Part 2. Jadi di Cosmetology Part 2 ini, aku pengen bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah masuk lewat komen YouTube ataupun aku juga udah pernah bikin question box di Instagram dan lumayan banyak yang nanya. Jadi hari ini aku bakal jawab pertanyaan kalian. Disclaimer, untuk video kali ini aku akan ngejelasin tata rias secara spesifik. Jadi kemungkinan di video ini nggak akan banyak informasi umum karena informasi umum udah ada di video yang pertama. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku tahu banget di luar sana banyak yang udah ada di jurusan ini, jurusan tata rias, dan aku akan jawab Q&A ini berdasarkan pengalaman aku dan juga aku udah nanya beberapa pihak gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa enggak deh, kayaknya jurusan tata rias nggak kayak gini, gue di jurusan tata rias kok tapi gue nggak kayak gini, nggak apa-apa banget karena aku jawab pertanyaan aku juga sesuai experience dan opinion aku gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang beda sama kalian, silahkan banget komen di bawah biar kita bisa saling sharing juga, biar yang mau masuk tata rias juga lebih banyak referensi, biar lebih banyak informasi juga. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Kak, serius nanya, ini masuk rumpun soshum kan kok ada anatomi dan kimia dasar? Oke, aku jawab. Sebenarnya aku juga bingung kenapa tata rias ada di rumpun soshum, tapi ya setahu aku yang pernah dengar atau dulu tata rias itu ada di rumpun saintek. Aku nggak ngerti gimana akhirnya tata rias itu bisa jadi rumpun soshum, tapi yang jelas yang pernah aku tahu tata rias itu tadinya ada di saintek terus akhirnya pindah ke soshum. Tapi bukan hanya jurusan ini aja, aku pun ketemu beberapa teman aku yang kayak mereka tuh jurusannya saintek, setelah kuliah belajarnya kebanyakan tentang soshum kayak gitu-gitu. Jadi bukan tata rias doang, tapi emang ya itulah dunia kuliah ya, kalian bisa belajar apa aja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya Kak, kalau misalnya udah punya alat tempur make up lengkap, kalau hujan beli lagi gak? Enggak sih, jadi biasanya itu di awal semester, pertemuan pertama kedua, dosen itu ngasih tahu bakal belajar apa aja, terus juga akan ngasih list gitu, isinya itu apa aja alat yang harus kalian beli di semester itu yang akan kepake, kayak gitu. Biasanya kalau misalnya untuk ujian, kalian tuh tinggal UAS ya, kalian tuh tinggal cari model, terus ditambah beli pernak-pernik kayak hiasan sedikit, sama paling nggak nyewa kostum gitu sih setahu aku. Kalau untuk alat-alat sih enggak. Kalau misalnya dari awal kalian udah punya, ya pakai aja kayak gitu. Nah, ini nih juga banyak ditanyain, Kak mau tanya rata-rata skor UTBK buat masuk tata rias berapa ya? Sepengetahuan aku kan nanya ke beberapa teman aku yang terima dari jalur SBM. Nah, rata-rata mereka itu skor UTBK-nya sekitar 620, 650 ke atas. Pokoknya mungkin amannya sekitar 600. Karena pihak LTMPT juga nggak pernah ngasih tahu gitu loh passing grade, dan itu kayak nggak pernah ada. Jadi kan biasanya kan passing grade yang ada di internet pun juga dibikinnya bukan sama pihak LTMPT. Jadi emang nggak pernah secara resmi keluar harus ada berapanya kayak gitu. Kak mau nanya dong, katanya kalau kuliah tata rias duitnya harus kenceng. Emang apa aja sih pengeluaran selain UKT? Terus mau nanya lagi, di UNJ ada kelas karyawan? Oke. Jadi selain UKT, kalian tuh harus ngeluarin uang untuk beli alat-alatnya, alat-alat praktek. Dan apalagi tata rias itu kan jurusan yang kebanyakan praktek, jadi memang hampir setiap matkul tuh selalu ada bahan-bahan praktek yang harus dibeli, alat-alat praktek yang harus dibeli kayak gitu. Selain biaya untuk alat-alat praktek, kalian juga harus ngeluarin biaya untuk model. Dan biasanya nanti setiap praktek tuh ada kriteria modelnya, entah itu rambutnya harus keriting, harus lurus, harus panjang, harus pendek, harus berponi atau nggak berponi. Itu macam-macam banget, tergantung dari perintah dosennya. Dan juga kalau misalnya kulit, itu juga macam-macam, nanti kadang disuruh bawa model yang berminyak, kering, normal, sensitif, bahkan kulit menua juga ada. Oke, kalau misalnya kalian punya saudara yang bisa dijadiin model yang sesuai dengan kriteria. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya saudara yang bisa dijadiin model, kan kalian harus ngambil orang kan. Biasanya itu dari teman-teman sejurusan, bisa dari teman-teman jurusan lain dan lain-lain. Dan mereka biasanya dibayar sama kita. Selain biaya model apa ya, paling kayak mahasiswa umumnya kalian harus ngeprint untuk bikin job sheet. Pokoknya dosen aku ketika kita baru-baru masuk tata rias, dia tuh selalu ngasih tahu untuk rajin-rajinlah menabung, karena semakin kalian naik semester akan semakin banyak pengeluaran juga. Soalnya sebelum kita lulus nanti kita bakal ada pagelaran gitu. Aku belum terlalu tahu tentang pagelaran ini karena aku juga masih semester 2. Yang jelas kita harus nabung untuk pagelaran itu. Oke, selanjutnya Kak, kalau mau masuk jurusan tata rias apa harus pinter make up? Ini temen aku sih.
nggak harus kalian yang buta sama sekali tentang makeup pun kalian akan tetap selamat di jurusan ini, karena semua akan diajarin dari nol. Jadi kalian tenang aja, jangan takut kalian nggak bisa makeup dan kalian akan ketinggalan jauh, nggak sama sekali. Mulai dari rambut kita diajarin dari awal, makeup kita juga diajarin dari awal, jadi emang benar-benar semua dari awal, dari nol. Tenang aja. Minimal skor UTBK tadi udah juga. Terus rata-rata tuh pertanyaan mirip-mirip ya. Banyak biaya yang keluar gak sih kalau kuliah Tata Rias? Kayak kita butuh model sama perlengkapan gitu yang buat ujiannya. Seperti yang aku bilang tadi, dosen juga dari awal udah selalu suruh kita untuk nabung. Jadi begitulah. Aku harus kasih tahu gak ya? Tapi bisa banget diakalin karena nggak semuanya harus baru. Kayak misalnya kayak roll set awal-awal Pratata rambut itu kan ada roll set gitu ya, itu kalian bisa banget beli pre-love dari kakak tingkat kalian yang udah nggak pakai alat itu gitu. Jadi kan lumayan menghemat biaya gitu ya, nggak harus baru guys, tenang aja. Selanjutnya dosennya galak-galak nggak kak? Aku nggak bisa bilang mereka galak sih, mereka tuh kayak tegas gitu loh. Jadi ada memang dosen yang santai, ada juga dosen yang saklek. Kalau di jurusan aku ngomongnya saklek gitu, jadi tuh bener-bener harus perfect gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi dosennya, itu kita bisa disuruh ulang, bongkar. Jadi misalnya kita udah tengah-tengah nyanggul, terus tiba-tiba kok kayak gini, bla bla bla, bongkar gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau bongkar, benar-benar harus bongkar. Memang capek sih, kita berjam-jam praktek terus berdiri. Tapi aku sangat rindu guys, rindu banget sumpah. Ini tuh kayak udah nggak kuliah 3 bulan, parah banget. Dan nyawa kita tuh ada di praktek gitu loh. Ya kita di rumah praktek sih, cuma kan beda aja nggak sih euforianya, kayak vibes-nya juga beda. Pertanyaan selanjutnya, kalau jurusan Tata Rias kita wajib punya makeup dan alat-alatnya kak? Kalau makeup of course kita harus punya sendiri. Gak semua alat praktek harus kalian punya, karena beberapa alat-alat yang berat dan emang mahal banget itu udah disediain sama kampus. Karena di sini yang ditanya alat-alat makeup ya wajib banget sih, karena ya hampir tiap minggu bisa banget kita itu praktek gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau minjem-minjem terus nggak sih. Jadi kalau untuk alat makeup wajib punya. Gitu. Jadi pas aku nanya di Instagram question box, banyak juga nih teman-teman aku yang pada nanya tentang jurusan aku, jadi kita jawab juga ya. Ini dari kakak kelas aku dulu di SMP. Tan, ada nggak sih mata kuliah khusus bikin alis? Ada banget. Ini sekarang aku lagi belajar di semester ini, aku lagi dapet mata kuliah makeup korektif. Jadi ini tuh dasarnya makeup. Jadi buat kalian nih yang tadi nanya harus bisa makeup nggak sih? Enggak, karena kita belajar ini. Di situ kita benar-benar belajar bikin alis sesuai bentuk wajah, terus bikin eyeshadow sesuai bentuk mata, terus juga kayak nge-contour, highlight sesuai bentuk wajah, kayak gitu-gitu benar-benar dipelajarin. Nominal praktikum yang paling ngabisin duit ada nggak? Kalau ada, apa? Cerita dong. Paling banyak ngabisin uang di praktek itu adalah rambut. Mata kuliah rambut itu paling banyak banget ngabisin uang karena harus beli manekinnya. Untuk sanggul sama untuk pangkas beda. Ini matkul rambut itu bisa sampai hampir 1 juta sendiri gitu, karena bener-bener ya patungnya aja udah mahal. Terus kita harus beli sisir yang kayak semua jenis sisir harus kita punya kayak gitu. Terus juga kita harus beli guntingnya. Terus untuk sanggul kita harus beli cemara, lungsen, hairpiece dan lain-lain gitu. Jadi yang paling mahal sih itu. Pokoknya pengeluaran untuk bahan praktek itu so far yang udah aku keluarin per matkul itu bisa paling kecil 300.000 sampai yang paling besar itu hampir 1 jutaan gitu. So far ya, aku belum tahu. Tapi pahitnya jadi mahasiswa Tata Rias dong kak. Oke. Pahitnya. Aku spill gak ya? Pahitnya jadi mahasiswa Tata Rias. Aku mulai dari yang paling umum, yang sebagian besar temen aku juga ngerasain. Aku pribadi sih tapi udah kebal sih, yaitu adalah di underestimate sama orang-orang awam. Aku percaya banget gak hanya jurusan aku yang sering di underestimate sama orang lain, bahkan kayak jurusan-jurusan yang udah sering didengar, yang udah mainstream pun ada aja yang underestimate. Karena ya udah, emang gak salah juga sih orang awam itu, karena kan mereka nggak tahu apa-apa ya. Tapi disayangkan aja, kenapa sih nggak bisa menghargai pilihan orang kayak gitu. Terus kalian pasti bertanya-tanya, di underestimate gimana tuh? Kuliah jurusan Tata Rias, kamu mau kerja di salon? Pikir saja kita kuliah 3 tahun, 4 tahun. Buat teman-teman yang udah ada di Tata Rias, yang ada di luar sana, nggak usah pesimis atau nggak usah
nggak usah ngerasa minder. Kayak kalau misalnya kalian percaya itu minat kalian, passion kalian, kayak jalani aja. Dan buat teman-teman yang minat tata rias, nggak usah didengerin juga. Selama kalian yakin dan emang niat dan emang ngerasa passionnya di sini, go ahead gitu. Nggak usah terlalu dengerin, karena kalau misalnya kalian udah sukses juga mereka bakal diem kok. Pahitnya jadi mahasiswa tata rias selanjutnya adalah aku personally PP, pulang pergi kampus, dan itu lumayan struggle karena kita hampir tiap hari praktek dan gak jarang bawaannya itu banyak banget gitu loh. Jadi aku suka stressful sendiri sama bawaannya. Aku pernah sampai dikira abang Gojek mau pulang kampung. Pertanyaan selanjutnya, sebulan bisa berapa kali praktek kak? Ratusan. Ya gimana ya guys, sehari aja bisa 2 kali sampai 3 kali praktek gitu. Ya kalian kaliin aja kalau sebulan berapa. Karena dari semester 1 aja prakteknya udah banyak banget aku, terutama aku D3 kan. Karena matkul yang ada di ruangan kelas yang kita cuma duduk dengerin itu cuma sedikit banget matkul yang kayak gitu. Itu juga matkul-matkul yang umum aja biasanya. Selanjutnya, perbedaan biaya yang lewat jalur mandiri sama SBM gimana kak? Perbedaan biaya itu ada di jenjang. Jadi contoh, golongan 3-nya anak S1 sama golongan 3-nya anak D3 itu beda biayanya. Jadi yang ngebedain bukan jalur masuknya, tapi jenjangnya D3 atau S1-nya. Dari temen aku lagi, suka duka dan hal-hal apa aja yang harus di-prepare buat yang mau ambil kosmetologi. Suka dukanya, tadi dukanya udah ya. Sekarang kita ke sukanya. Aku seneng banget ada di jurusan ini. Aku merasa aku sudah ditempatkan di wadahnya aku. Aku tuh emang beauty enthusiast, jadi aku merasa aku ada di wadahnya aku. Kira aku bisa kuliah di jurusan yang sesuai passion aku. Kalian pernah gak sih dapet tugas terus reaksi kalian kayak yang oh my god tugasnya lucu banget, seru banget? Itu literally reaksi aku ketika awal-awal semester 1 kemarin dapet tugas tuh kayak gitu. Lebih seneng aja sih ngerjain tugas tuh, kayak ngerasa enjoy gitu loh. Ya sometimes kita bakal jenuh juga, kayak belakangan ini pandemi dan kita harus kuliah di rumah. Bikin aku males banget, jangan ditiru. Cuma aku beneran males banget jadinya, jadi pemalas, super pemalas untuk ngerjain tugas. Pokoknya perjalanan aku untuk sampai ke jurusan ini juga gak semudah itu, berdarah-darah dulu karena aku memang awalnya tuh dari IPA gitu loh. Jadi memang aku gak ada fondasi sama sekali dalam belajar IPS, jadi aku harus ngejar itu selama 3 atau 4 bulan gitu. Terus selanjutnya apa aja yang harus disiapin? Siapkan diri, siapkan mental, siapkan fisik yang kuat, karena kalian akan berdiri berjam-jam untuk praktek. Terus kalian akan ngeluarin banyak uang untuk bahan-bahan alat-alat praktek, kayak gitu-gitu sih. Aku saranin untuk nggak beli dulu sebelum dikasih tahu dosen, karena biasanya dosen tuh ngasih tahu tipe apa yang harus kalian beli, ukurannya apa, dan lain-lain sebagainya. Itu tuh ada spesifikasinya, jadi biasanya dosen yang ngasih tahu, kalian tinggal tunggu aja. Pokoknya siapkan mental, siapkan fisik yang sehat, siapkan uang. Udah sih. Selanjutnya, in the future nih deh, apa sih yang bisa dihasil dari jurusan kamu? I'm just wondering. Aduh, saking banyaknya aku sampai bingung nih mau nyebutin apa. Kayak beauty industry udah maju banget. Kamu mau masuk ke perusahaan yang berbau beauty, itu silakan banget. Pokoknya mau masuk jurusan ini jangan bingung, jangan gundah bakal dapat kerja apa atau bakal nganggur setelah kuliah, karena beauty industry di Indonesia udah makin hektik ya, jadi akan selalu dibutuhkan. Makeup artist kalian bisa, konsultan bisa, terus kalian mau kerja kantoran aja nih di perusahaan-perusahaan bisa, kalian bisa jadi penulis. Bahkan kalau misalnya di platform beauty itu kan biasanya dibutuhkan kayak jurnalis atau gimana-gimana, itu bisa, karena kan kita juga belajar mata kuliah umum juga, jadi kita tetap dapat dari materi dasar seperti itu. Terus kalian mau buka sanggar bisa, kalian mau buka wedding organizer bisa, karena nanti ada mata kuliah manajemen beauty industry gitu, kalian akan diajarin juga cara membangun usaha dan manajemen lain-lainnya, itu bakal ada. Dan nggak ada perbedaan besar antara prospek kerja D3 sama S1. Ini juga ada yang nanya soalnya, S1 sama D3 kalau udah lulus pekerjaannya apa ya yang lebih spesifik. Kalau S1 itu punya spesialisasi, dia bisa jadi guru karena dia gelarnya nanti akan jadi SPD. Kalau yang D3 nggak bisa jadi guru, tapi masih bisa ke beauty industry lainnya, masih bisa ambil kerja di beauty industry kayak gitu. Tapi S1 kalau misalnya nggak mau jadi guru juga tetap bisa gitu loh, tetap bisa masuk beauty industry. Jadi tenang aja. Mungkin segitu dulu kali ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain yang ada di luar video ini, silahkan tanya di Instagram aku aja, karena dari kemarin juga udah banyak banget yang mampir ke Instagram aku untuk nanya-nanya seputar tata rias. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bisa membantu kalian, bisa nambah informasi buat kalian.
Semoga untuk kalian yang pengen masuk ke jurusan ini dipermudah, dan semoga jurusan ini adalah rezeki kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on my next video.